Oke, kita mulai untuk kuliah pertama. Kita menuju ke lapangan. Ya. Biar ya. Oh, ini yang ketutup. Lapangan pecahan. Oke, ini materinya untuk hari ini, yaitu lapangan pecahan di situ ya. Nah, perhatikan di sini ya, ide dari lapangan pecahan sebenarnya nanti karena Anda levelnya sudah level yang cukup istilahnya atas ya. Jadi untuk mempelajari tertentu itu jangan dilihat isinya saja, tetapi Anda harus bisa menangkap idenya di situ ya. Idenya bagaimana lapangan pecahan? Nah, yang kita ambil idenya, kenapa terbentuk istilah sebagai lapangan pecahan di situ. Ya. Ini cukup bagus diuraikan oleh Pak Bik, idenya dicantumkan ya. Tidak langsung apa itu lapangan pecahan. Kita tahu ya. Selama ini kita tahu bilangan bulat Z itu hanya dia ya, hanya sebagai daerah integral, tetapi belum sebagai lapangan. Jadi saya ulangi, bilangan Z itu adalah daerah integral, tetapi belum lapangan. Kenapa? Karena setiap elemen bilangan bulat Z belum tentu mempunyai inverse. Di sini yang mempunyai inverse itu hanya -1 dan 1 saja. Itu. Ya. Di sini inverse terhadap perkalian dari elemen bilangan bulat tak nol yang lain ada di luar Z adalah elemen Q yang merupakan lapangan dan himpunan bilangan rasional. Jadi logikanya di sini kalau bilangan bulat Z itu hanya berhenti sebagai daerah integral, tetapi belum lapangan. Di sisi lain, Q itu adalah lapangan. Ya. Nah, padahal Q itu bentuknya adalah pecahan, yaitu A per B, di mana penyebut dan pembilangnya itu milik bilangan bulat. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Ya. Jadi kalau saya buat di sini, ya. Saudara perhatikan untuk catatannya di sini. Perbedaannya apa di situ? Ya, Z. Maaf ya. Z itu adalah daerah integral. Daerah ya, integral. Ya. Maaf. Nah, daerah integral di sisi lain tetapi bukan lapangan. Tetapi ya, bukan lapangan. Nah, sedangkan Q ya, itu adalah lapangan. Nah, Z daerah integral tapi bukan lapangan, sedangkan Q lapangan. Padahal di sini ya. Oke, sebentar di sini L-nya kecil aja. Loh, tak tulis lapangan ya. Q adalah lapangan. Sedangkan kita tahu Q itu sebenarnya bentuknya adalah himpunan ya, pecahan A per B, di mana A, B berada di Z dan B tidak boleh 0. Nah, ini. Nah, ternyata apa sebenarnya Q itu kan diperoleh dari bilangan bulat situ. Bilangan bulat yang
ubah dalam bentuk pecahan dengan syarat B-nya tidak 0. Yang semula daerah integral dengan adanya Q bentuk seperti ini, dia membentuk lapangan. Nah, logika berpikir seperti ini akan diadopsi secara umum nantinya. Nah, itu. Yang namanya nantinya adalah lapangan pecahan. Kita lihat 3.1. Jadi logika berpikir ini akan diadopsi untuk secara umum nantinya. Ya. Dibahas pengkonstruksian lapangan dari himpunan bilangan rasional Q dari bilangan bulat Z. Yaitu, ya, untuk memulainya ditinjau himpunan semua ungkapan pecahan S dari pembilang dan penyebut yang merupakan bilangan bulat. Bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, ya, maka kita, karena ini sudah familiar bagi kita, ya, sudah kita gunakan sehari-hari, maka nilai ini, ya, itu dianggap nilai yang sama. Padahal kalau kita cuma membentuk seperti ini, seolah-olah antara setengah dengan 2/4 itu adalah elemen yang berbeda. Padahal setengah dan 2/4 itu adalah elemen yang sama. Sehingga bagaimana untuk mengatasi supaya ini nilainya tetap sama, ini kita masukkan dalam satu kelas ekivalensi. Jadi setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya, kita masukkan dalam kelas ekivalensi, dalam satu kelas. Sehingga kalau satu kelas nanti dianggap elemennya sama. Nah, bagaimana relasi ekivalensinya? Adalah ini. A per B berelasi dengan C per D bila dan hanya bila AD sama dengan BC. Ini kalau kita terapkan ya, A per B ini, C per D ini, ya, maka apa? 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Misalkan setengah dengan 3/6. 1 kali 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi relasi yang kita buat seperti ini, ya, idenya dari hubungan pecahan pada bilangan rasional. Nah, ini A per B berelasi dengan C per D apabila apa? AD sama dengan BC. Nah, di situ kita lihat ternyata dia relasinya adalah relasi ekivalensi. Apa relasi ekivalensi? Relasi ekivalensi itu adalah berlaku refleksi, simetri, transitif. Refleksi itu harus berelasi dengan dirinya sendiri. Kita tahu AB sama dengan BA, maka A per B dengan A per B ini sama. Karena AB di sini ya, sama dengan BA. Berarti refleksi berlaku. Dia berelasi dengan dirinya sendiri. A per B berelasi dengan C per D. Maka nanti untuk simetri harus mempunyai sifat demikian. Sifat sebaliknya. Ya. C per D harus berelasi dengan A per B. Bagaimana ini menuju ke sini? Ini tinggal hubungannya. A per B berelasi dengan C per D, berarti AD sama dengan BC. Kalau AD sama dengan BC, nah ini BC juga, ini AD juga. Ya. AD BC berarti sama dengan CBDA. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita gunakan bilangan bulat. Ini kan perkalian bilangan bulat. Bilangan bulat bersifat komutatif. Sehingga ya di sini A per B berelasi dengan C per D, akibatnya C per D berelasi dengan A per B. Transitif, ini berelasi dengan ini, dilanjutkan, ini berelasi dengan ini. Nanti buktinya adalah A per B harus berelasi dengan E per F. Silahkan dibuktikan sendiri. Nanti ujungnya adalah di sini. Nah ini, ya. Transitif itu
A per B berelasi C per D, dilanjutkan C per D berelasi dengan E per F. Ya. Maka di situ A per B akan berelasi dengan E per F. Nah ini. Buktinya silahkan dipelajari sendiri. Dari syarat 1, 2, 3 terbukti bahwa relasinya ekivalensi. Artinya apa di situ? Ya. Ketika ditulis bilangan rasional setengah, yang dimaksud adalah kelas setengah. Kelas setengah itu isinya adalah setengah, 2/4, 3/6, kemudian 4/8, dan seterusnya. Itu dianggap dalam kelas yang sama. Sehingga kalau kita mengatakan 3/5, yang dimaksud apa? 3K per 5K. Kelipatannya juga masuk dalam satu kelas. Sehingga Ki ya, yang kita gunakan itu sebenarnya berupa kelas-kelas. Ya. Kelas bagaimana? Kelas yang nilai pecahannya sama. Ya, seperti ini 3/5 dengan 6/10 itu adalah maknanya sama. Karena dalam satu kelas di situ. Ya. Nah, operasinya bagaimana di situ? Saya punya Ki, bilangan rasional, operasinya bagaimana? Persis pada bilangan rasional. Ya. Yaitu di sini bilangan rasional penyebutnya jadikan ini, kemudian AD ditambah BC, sehingga kelasnya ini. Perkalian juga sama meniru pada bilangan rasional. Ya ini. Nah, ternyata apa ini? Dengan mendefinisikan operasi plus dan kali seperti ini harus mampu kita tunjukkan bahwa operasinya adalah well defined. Well defined itu apa? Terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik itu apa? Itu penting sekali ya, karena kelas dengan kelas di sini. Bahwa kalau kita mengambil dua elemen di sini, ya, untuk penjumlahan kita ambil dua elemen yang sama di sini. Ini juga kita ambil sama, ya, well defined. Itu modelnya demikian. Poin kedua, well defined di situ apabila penulisan nanti kelas A per B untuk mempermudah penulisan cukup ditulis A per B saja. Menunjukkan plus well defined ya. Akan ditunjukkan di situ ya, operator define. Nah, ini harus Anda orang matematik harus tahu ya. Ketika mendefinisikan operasi itu tidak sembarangan di situ. Pastikan operasi yang kita definisikan itu terdefinisi dengan baik. Artinya apa? Hasilnya antara kelas 1 dengan ditambah kelas satunya itu hasilnya kelas yang sama. Meskipun kita mengambil elemen yang berbeda dalam kelas itu. Nah, di sini well defined di situ adalah ya, misal di situ kita ini A per B ya, sama dengan A aksen per B aksen. Dan ya, di situ C per D ya, sama dengan C aksen per D aksen. Ya, di situ saudara lihat akan ditunjukkan nantinya. Ya, akan ditunjukkan bahwa A per B ditambah C per D harus sama dengan ya, A aksen per B aksen ditambah C aksen per D aksen. Itu namanya well defined. Ya. Begitupun juga untuk ini perkaliannya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, operasi plus dan kali ya. Dan kali.
beneran, Rek. Sorry. Kalinya di sini ya. Dan kali itu well defined. Nah, ini yang pertama tunjukkan itu, yang kedua adalah menunjukkan ini. Kedua, bahwa A per B kali C per D, C per D sama dengan A aksen per B aksen dikali C aksen per D aksen. Itu namanya well defined. Kita mengambil dua elemen yang sama di sini, kita operasikan, hasilnya harus sama. Nah, menunjukkannya bagaimana ini? Kalau ini sama, berarti apa artinya? Ini AB aksen sama dengan BA aksen. Ini. Kalau ini sama, CD aksen sama dengan C aksen D. Kemudian ya, di sini untuk menunjukkan ini sama nantinya ya, yaitu berarti AD plus BC kali B aksen D aksen harus sama dengan ini kali ini. Nah, itu tunjukkan dari sini. Ya. Ini ke sini karena, ayo, ini ke sini karena apa? Yuk, silahkan komen. Ayo, ini ke sini karena apa? Ayo, karena apa ini ke sini? Ada yang bisa komen ini ke sini karena apa? Sifat apa yang dipakai? Halo. Distributif. Makasih Mas Ito. Ya. Ini ke sini karena ayo, karena apa? Lihat efeknya. Ini ke sini karena apa? Diketahui itu. Diketahui itu. AB aksen, oke, dari yang diketahui. Oke, paham. Ini ke sini karena apa? Ayo, ini ke sini karena apa? Distributif lagi. Distributif lagi. Ini ke sini karena komutatif. Bilangan Q itu bilangan ini kan kalau sudah bentuk seperti ini kan kita melibatkan bilangan bulat ini, sifat bilangan bulat, yaitu komutatif. Sehingga apa di sini? Kan tujuannya kita membuktikan ini sama dengan ini. Ya. A per B plus C per D sama dengan ini. Ini A plus B per C plus D. Berarti dari ini kan AD ditambah BC. Ketemu di sini. Ini BD-nya. Ya. Karena punya hubungan ini, maka AD plus BC kali B aksen D aksen, itu yang ini. Sama dengan ini kali ini. Ya. Berarti yang ini. Masuk. Padahal ini kalau kita buat pecahan, jumlahan pecahan, itu adalah A aksen, D aksen, ini B aksen, ini harusnya C aksen. Maaf, ini C aksen. Jadi terbukti A plus B plus C per D hasilnya adalah sama. Well defined. Ya, jadi mengambil dua elemen yang sama di sini, hasilnya juga akan sama. Maksudnya bagaimana ini? Ingat loh ya, sama itu bisa kan ini ambil setengah, ini ambil 3/6. Sedangkan di sini ambil 1/3, ini ambil 3/9. Kan dia dalam kelas yang sama, tetapi elemen yang diambil berbeda. Begitupun juga untuk perkaliannya. Nah, elemen 0 di Q ini nanti berapa? 0 per B. Asalkan B-nya tidak 0. Jadi 0/1, 0/3 itu berada dalam kelas yang sama. Dan
Kalau kelas yang sama berarti dia diasumsikan adalah sama di situ. Nah, A per B terhadap penjumlahan inverse-nya adalah min A per B. Elemen satuannya adalah A per A. Ya, atau 1 ya, A per A ini boleh 2 per 2, 3 per 2, 4 per 4, boleh. Dia diasumsikan dalam kelas yang sama. Tuh, ya. A per B inverse-nya adalah B per A. Sehingga ring Z isomorfik dengan subring Q yang mempunyai elemen A per 1. Benar ya? Nah, dengan logika itu tadi, operasi yang mirip dengan yang dibuktikan, mirip yang digunakan pada bilangan rasional nanti akan ditiru untuk secara umum pada daerah integral. Artinya di situ ya. Ini pembahasan ini nanti ya. Kalau kita punya D ya, daerah integral ya, sembarang. Ya. Daerah integral sembarang di situ ya. Maka nanti daerah integral sembarang, maka nanti kita ya mampu membuat yaitu adalah F yang meniru dengan Q tadi sama dengan adalah A per B di mana A, B berada di D ya, dan B itu tidak 0. 0 di sini artinya apa? Di sini bukan elemen netral. Ya. Maaf ya. Tuh. Itu yang akan kita tiru ya. Ini akan dibentuk seperti ini. Ya. Dibentuk logika berpikir seperti itu. Ya, dibentuk di sini maaf, tulisannya tak buat bagus ya. Tutup lagi di mana nanti? Sebentar, saya tulis ya. Dari sini nanti kita coba bentuk ya. Bentuk model yang seperti ini. Ya. Daerah integral yang awalnya cukup daerah integral, kita arahkan membuat pecahan yang nantinya F itu adalah lapangan. Bagaimana langkah awal? Langkah awal ya, kalau saya punya D daerah integral, maka saya akan membuat S di sini ya. A, B, A, B anggota D, B tidak sama dengan 0. A per B itu saya rubah dalam bentuk A, B. Nah, ini ya, ini nanti dua elemen akan saling berelasi apabila punya hubungan ini. Ya, hubungan ini itu sama persis ya dengan yang tadi. Ini kan A, B itu maksudnya A per B di sini. A per B, C, D ini adalah C per D. Hubungan ini kita ambil meniru dari lapangan dari bilangan rasional tadi. Ya. Bilangan Q. Ternyata apa? Relasinya adalah suatu relasi ekivalensi. Refleksif, dia pasti relasi dengan dirinya sendiri. Ini. Kemudian simetrinya A, B berelasi dengan C, D, artinya ini berarti ini CD ya sama dengan DA. Sorry, ini enggak salah ini. Sebentar, AD BC betul. Ya, betul ya. DA. Ini harusnya apa? Ada yang bisa komen? Ini salah ngetiknya. Halo? Ini harusnya apa ini? C, B.
CB, betul. Ini harusnya CB. Ya. AD berubah menjadi DA karena komutatif. BC itu menjadi harusnya CB. Sehingga nanti dengan hubungan ini maka C, D berelasi dengan A, B. Ini CB ya. Silahkan D-nya diganti dengan B ini. Nah, transitif silahkan dipelajari sendiri ya. Sehingga refleksif, simetris, transitif. Artinya apa di situ? Artinya kalau dia mempunyai hubungan seperti ini dengan aturan ini, maka dia berada dalam satu kelas ekivalensi. Tuh, artinya itu ya. Catatan bahwa fakta D adalah suatu ring komutatif dan tidak mempunyai pembagi nol. Digunakan untuk membuktikan relasi ekivalensi. Relasi ekivalensi mempartisi himpunan S ke dalam kelas-kelas ekivalensi yang saling asing. Seperti pembahasan lapangan pecahan Q untuk menjadikan notasi intuitif, maka sembarang A, B dalam S, kelas ekivalensinya ini cukup ditulis A per B saja. Ya, itu. Jadi artinya apa di situ? A per B sama dengan C per D bila dan hanya bila AD sama dengan BC. Akhirnya terbentuklah seperti ini. A per B, A, B anggota D, B tidak sama dengan 0. Nah, ternyata apa di situ? Ya, nanti dia membentuk lapangan. Agar suatu himpunan F adalah suatu lapangan, didefinisikan dua operasi dalam F. Operasinya apa? Operasinya sama, seperti ini. Operasi ini meniru operasi pada bilangan Q, bilangan rasional. Himpunan pada bilangan Q. Nah, ini meniru. Tapi D-nya adalah daerah integral bebas dia. Operasinya kita tiru. Kita cek juga bahwa dia well defined. Caranya sama dengan yang tadi, ya. Prosesnya sama lah ini. Prosesnya sama dengan yang bilangan rasional tadi. Ini sama. Ternyata penjumlahan dan perkalian itu adalah well defined. Astagfirullahaladzim. Maaf di sini. Ya. Ini tadi untuk menunjukkan dia well defined. Ya. Nah, kemudian ya. Himpunan F sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya adalah suatu lapangan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Jadi di sini kalau saya punya daerah integral seperti ini, ya, kita menuju ke sini, kita definisikan. Adik sekolah loh nak, Des. Ya, di sini sudah lihat ya, dari daerah integral itu kita bisa membentuk konstruksi himpunan A per B, di mana A, B anggota D dan B tidak sama dengan 0. 0 di sini adalah elemen satuan, elemen netral terhadap penjumlahan. Ternyata apa? Dengan operasi plus, yaitu A per B ditambah C per D sama dengan aturannya adalah ya di sini AD plus BC
Ya. AD plus BC dibagi BD. Itu. Kemudian untuk perkaliannya adalah AB kali CD sama dengan AC per BD. Nah, itu ternyata nanti dengan seperti ini dia akan membentuk lapangan. Ya. F-nya di sini F terhadap plus atau kali itu adalah membentuk lapangan. Nama khususnya apa di sini? Nama khususnya adalah lapangan pecahan. Nah ini, yang semula kita meniru pada bilangan bulat menuju bilangan rasional, bisa kita generalisasi, yang semua sembarang bilangan daerah integral, nantinya bisa kita konstruksi suatu himpunan, himpunannya bentuknya A per B, AB milik daerah integral, dan B tidak kosong dengan operasi yang kita tiru milik rasional, maka dia akan membentuk lapangan. Lapangannya adalah lapangan pecahan. Ya, nama khususnya adalah lapangan pecahan. Nah, sekarang kita lihat apakah asosiatif. Nah, ini menunjukkan sifat asosiatif. Jadi, untuk operasinya memang meniru milik operasi pada bilangan rasional. Jadi seolah-olah ini perkalian biasa nih. Penjumlahan dan perkalian biasa pada bilangan rasional. Padahal enggak. CF ini berarti perkalian pada bilangan pada himpunan D. Ya. CF di sini berarti C star F, C kali F ya. Tapi milik D. Operasi mengikuti yang di D. Penjumlahan juga penjumlahan milik D di situ. Nah, cuman kenapa kok ini seolah-olah sama dengan ini? Dengan bilangan rasional, karena memang operasinya, konsepnya ini meniru milik rasional. Itu. Jadi ini asosiatifnya, komutatifnya, ya. Kemudian elemen nolnya 0/1. Boleh enggak Bu saya rubah 0/5, Bu? Sorry, kalau untuk daerah integral ini ya boleh saja ya. Tapi kan ini D-nya itu daerah integral bebas, tidak harus di sini nanti adalah bilangan bulat, tetapi bebas. Sehingga lebih enak menggunakan 0/1. Ya, itu. Kemudian, nah ini 0/C untuk semua C tidak sama dengan 0. Elemen inverse-nya adalah ini terhadap penjumlahan, terhadap perkalian diminta untuk membuktikan sendiri. Kalau kita lihat alur berpikir untuk membentuk ini itu mengikuti alur berpikir dari ide ini. Ya ini idenya, alur berpikirnya, idenya dari Z daerah integral dibawa ke lapangan rasional. Itu idenya ditiru itu. Sehingga bisa digeneralisasi, apabila kita punya daerah integral, maka kita mampu membentuk suatu lapangan. Namanya apa? Lapangan pecahan di situ. Ya. Kemudian, ya, sifat berikutnya adalah 5834. Himpunan D aksen sama dengan A/1 A anggota D subring dari F. Maka D aksen itu adalah isomorfis dengan D. D itu adalah daerah integral tadi. Ya, D aksen itu cukup A/1. Satu elemen identitas terhadap perkalian. Itu adalah subring dari F dengan D aksen isomorfik dengan D, daerah integral.
Nah, menunjukkan subring bagaimana? Kalau ada dua elemen di D aksen, A min B juga elemen di D aksen. Kita kalikan juga elemen di D aksen. Sehingga dia subring dari F. Menunjukkan isomorfis bagaimana? Berarti kita harus bisa menunjukkan ada suatu fungsi dari D aksen ke D, fungsinya adalah isomorfisma, yaitu homomorfisma ring plus bijektif. Bagaimana fungsinya D ke D aksen? Mudahnya gini, si A sama dengan A per 1. Setiap A anggota dari D. Si A plus B, berarti A plus B per 1, berdasarkan definisi, ini ke sini, berdasarkan definisi operasi plus, ya. Ini ke sini berdasarkan definisi C. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua ini berdasarkan definisi fungsi, ini definisi operasi perkalian, ini definisi fungsi. Sehingga di sini suatu homomorfisme ring. Bagaimana untuk pada dan satu-satu? Ya. Nah, saya mau tanya, ini menunjukkan apa nih? Ayo silahkan komen. Ini sampai ke sini, itu menunjukkan apa ini? Ayo, si A sama dengan si B menjadi, maka A sama dengan B. Itu menunjukkan apa? Injektif atau surjektif? Ada yang bisa komen? Injektif, Bu. Menunjukkan? Ya, Mbak, bisa diulangi. Si A sama dengan si B, maka A sama dengan B. Injektif atau surjektif? Ayo, tadi yang bersuara bisa diulangi. Si A sama dengan si B. Berakibat A sama dengan B. Itu injektif apa surjektif? Injektif. Ya, betul. Itu injektif ya. Jadi ini ke sini itu injektif. Nah, surjektifnya bagaimana? Kita lihat si A sama dengan A per 1. Berarti kan ringnya otomatis adalah D aksen itu sendiri. Makanya cuma dikatakan jelas di sini. Ya. Jelas pada. Padanya itu karena fungsinya modelnya demikian, orang pasti bisa membaca langsung bahwa fungsi ini memenuhi sifat pada. Sedangkan urean ini itu menunjukkan sifat injektif atau satu-satu. Ya. Tuh. Kemudian di sini ya, eksistensi dari lapangan pecahan. Nah, misalkan D adalah suatu daerah integral, maka ada suatu lapangan F yang berisi A per B dengan AB anggota D dan B tidak sama dengan 0. Lagi pula dapat diidentifikasi setiap elemen A anggota D dengan elemen A per 1 anggota F. Artinya apa? D subring dari F. Dan masing-masing elemen dari F mempunyai bentuk A per B itu identik dengan AB inverse. Ya. Nah, ini bagaimana menunjukkannya? Kok bisa Bu AB sama dengan AB inverse? Asal-usulnya dari sini. AB itu kan berarti A per 1, 1 per B. Ini ke sini itu karena pendefinisian perkalian tadi. Ini kan berarti A kali 1, 1 kali B. Padahal 1 ini adalah elemen satuan terhadap perkalian. Inverse dari 1 per B adalah B per 1. Padahal tadi D aksen isomorfis dengan D. Maka B per 1 itu bisa sama dengan B inverse di situ. Itu. Teorema 831 menunjukkan ya, bahwa
kalau kita punya daerah integral di situ, dijamin bisa kita buat lapangannya. Saya ulangi, kalau saya punya daerah integral di situ, dijamin saya bisa membuat, ini sembarang ya, daerah integral di sini sembarang, tidak harus bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0. Operasinya bagaimana? Operasinya meniru milik rasional. Ini jaminan bahwa adanya lapangan pecahan. Nah, sekarang ini yang menarik di sini, misalkan F adalah lapangan pecahan dari suatu daerah integral, berarti F-nya bentuknya seperti ini. Dan ini adalah barang lapangan yang memuat D. Maka ada morfisme ring dari F ke E, ya, yang memenuhi C adalah pemetaan satu-satu dari si A sama dengan A untuk semua A anggota dari D. Ya. Saya ulangi di sini, saya punya lapangan dari suatu daerah integral D. Dan E adalah sembarang lapangan yang memuat D. Ya. Sembarang lapangan yang memuat D. Maka ada suatu homomorfisme ring F ke E yang memenuhi si adalah pemetaan satu-satu. Dan si A sama dengan A untuk semua A anggota D. Ya. Si A sama dengan A untuk semua A anggota D di sini. Bagaimana fungsinya? Itu ya. Kita lihat di sini. Ya. Fungsinya adalah demikian. Saya tunjukkan. Yang paling mudah untuk menunjukkan itu. Sebentar saya buka ini ya bukunya supaya mudah untuk menerjemahkannya. Ini ya. Teorema dari, saya kecilkan aja di sini saya supaya bisa ya. Teorema dari 832. Teorema ya. 832. Di situ diketahui ya, D adalah daerah integral. Integral. Ya. Kemudian di situ F itu lapangan pecahan. Kalau F lapangan pecahan berarti bentuknya adalah ya, A per B, di mana A, B anggota D dan A tidak sama dengan 0. Ini adalah lapangan ya. Bentar ya. Atau saya ini aja. Saya enter. Lapangan pecahan dari D. Ya. Kemudian di situ E itu adalah lapangan, sembarang lapangan, ya,
di mana D itu subset dari E. Jadi F dengan E apa sama, beda jauh ya. E itu sembarang lapangan, bisa jadi lapangan pecahan atau lapangan yang lain. Di mana apa? D termuat dalam E. Ya. Di situ akan ditunjukkan suatu fungsi C ya, dari F ke E ya, yang mempunyai sifat di situ adalah yang pertama, sifatnya adalah C itu adalah C-nya adalah homomorfisme ring. Home ring. Sifat kedua apa di situ? Sifat kedua adalah C11. Ya. Sifat ketiga ya, bahwa untuk setiap A anggota D ya, maka ya, si A akan dibawa ke dirinya sendiri. Nah, buktinya di situ, bukti bagaimana bentuk C-nya di sini. Ya, ternyata bentuk C-nya adalah ya, C dari F ke E, ya, maaf, F ke E, ya, di mana fungsinya adalah C A per B dibawa ke AB inverse. Nah ini. Ya. Jadi kalau Anda membaca setelah ini, terbukti ini, apa yang bisa Anda simpulkan nantinya? Ada yang bisa komentar? Ayo. Kalau ternyata ini nanti fungsi ini itu memenuhi 1, 2, 3. Apa yang bisa Anda simpulkan? Ada yang bisa Anda komentar? Silahkan ya. Saya punya daerah integral. Saya punya lapangan pecahan di sini. Kemudian saya punya E lapangan, sembarang lapangan, di mana D berada di dalamnya. Ya. Kemudian dari C, F ke E, yang mempunyai sifat home ring, 1, 1 berarti setiap elemen di sini dipasangkan dengan satu elemen di E. Tapi bukan bijektif loh ya, cukup 1, 1 saja. Kemudian setiap A anggota D, maka si A sama dengan A. Nanti itu menyimpulkan apa? Ada yang bisa komentar? Yuk, ada yang bisa komentar? Berarti lapangan pecahan itu lapangan yang bagaimana? Padahal yang E ini sembarang lapangan loh ya. Siapa yang bisa komen? Saya punya daerah integral di sini. Ya. Saya punya lapangan pecahan sebagai domain. Kemudian ya, untuk sembarang lapangan yang memuat D, E itu sembarang lapangan memuat D, E. C-nya mempunyai sifat home ring, 1, 1. Kemudian setiap A anggota D dibawa ke A anggota di E. Kalau seandainya ini sudah terpenuhi, teorema 832 itu mau cerita apa?
Ada yang ini? Ada yang bisa komen? Halo. Ayo silahkan keluar pendapatnya. Sebenarnya teorema 832 itu mau cerita apa? Itu penting sekali ya. Anda membaca suatu teorema, itu harus bisa menangkap. Kenapa cek jelimete seperti itu ya? Kenapa harus muncul teorema 832? Ya. Ini sudah saya buat ring-ring seperti ini. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari tema 832. Ada yang bisa ini komentari? Kalau buktikan 1, 2, 3 nanti insya Allah nggak sulit ya ini nanti. Ya. Buktikan 1, 2, 3. Dengan mudah seperti ini, Anda nanti membuktikan 1, 2, 3, itu bukan pekerjaan yang sulit. Tapi di sini Anda harus bisa menangkap maunya teorema 832 itu apa toh sebenarnya. Makanya ya, Anda mungkin saya informasikan di sini, ya, untuk S1, itu lebih cenderung dibimbing, diarahkan untuk membaca suatu teorema. Ada suatu teorema, maknanya apa sih? Biasanya saya ngarahkan dosen nih. Ya. Oh, maknanya seperti ini. Anda kan diajari itu. Ya. Kalau S2 sudah 50-50. Ya, dosen sudah tidak sepenuhnya menunjukkan, tapi biasanya mahasiswa sepenuhnya untuk aktif. Kalau S13, ya. Jadi benar-benar mahasiswa harus menggali semuanya, maknanya harus tahu sendiri. Nah, sedangkan teman diskusi di situ adalah dosennya. Tapi di situ mahasiswa harus mampu menangkap makna yang ada di situ. Jadi dosen di situ sebagai teman diskusi saja. Nah, makanya Anda sebenarnya kalau membaca teorema, buat apa sih sebenarnya? Nah, itu Anda harus bisa mengambil maksud dari teorema itu. Ya. Makanya kecenderungan untuk yang itu ada teorema tinggal pakai, ada teorema tinggal pakai itu. Ya. Maknanya diarahkan oleh dosen, kemudian tinggal diaplikasikan ke suatu permasalahan. Makanya di sini Anda sudah mulai dilatih, ya. Apa sebenarnya makna teorema 832 dengan memenuhi kondisi seperti ini, gitu ya. Ayo, E-nya itu adalah lapangan sembarang yang memuat D. Saya punya fungsi yang bisa menghubungkan fungsinya homomorfisme ring 1-1. Dan mempunyai sifat ini. Apa maknanya nanti? Ini lapangan, ini juga lapangan. Ada yang bisa komen? Saya mau tanya, kalau seperti ini, nanti banyaknya elemen di F dengan banyaknya elemen di E, banyakkan mana? Ayo, ada yang bisa komentar? Elemen di E, banyaknya elemen di E, dengan banyaknya elemen di F, banyakkan mana? Kalau fungsinya 1-1. Ayo, silakan komen. Banyakkan di F, Bu. Banyakkan di F. F. Fungsinya 1-1 loh, Mbak. E itu hasil ya. Anda bisa bayangkan fungsi 1-1 tuh.
setiap elemen di domain punya pasangan di kodomain dan pasangannya itu sendiri-sendiri di situ. Iya Bu, banyakan di E berarti Bu. Lah, banyakan di E. Kalau bijektif nanti banyaknya F dengan banyaknya E adalah sama elemennya. Paham ya? Tetapi kalau satu-satu, elemen E bisa jadi lebih besar dari elemen di F. Ini lapangan. Berarti menunjukkan apa? Kalau sifatnya seperti ini. F itu adalah lapangan terkecil yang memuat D. Nah, dari informasi ini nanti menunjukkan bahwa lapangan pecahan itu merupakan lapangan terkecil yang memuat D. Ada nggak lapangan yang lain? Ada. Tapi yang terkecil dijamin bentuknya adalah lapangan pecahan di situ. Kalau D-nya daerah integral. Ya. Jadi dari teorema 832 nanti menunjukkan bahwa ya, lapangan pecahan itu adalah lapangan terkecil yang memuat D. Ada nggak Bu lapangan lain yang memuat D? Ada, dilambangkan dengan E. Tuh. Ya. Itu makna teorema 832. Anda itu mau diarahkan ke sana. Ya. Jadi makna 832 itu lapangan terkecil yang memuat daerah integral itu dinamakan lapangan pecahan. Ada nggak Bu lapangan lain yang memuat daerah integral? Ada. Yang lebih besar pasti ada di situ. Tapi yang terkecil itu adalah lapangan pecahan. Tuh. Nah. Setiap lapangan yang memuat daerah integral D memuat suatu lapangan pecahan dari D. Setiap lapangan yang memuat daerah integral D memuat suatu lapangan pecahan dari D. Kesimpulannya apa di situ dari ini dan ini? Bahwa kesimpulannya sembarang dua lapangan dari suatu daerah D adalah ketunggalan ya di situ. Ada ya lapangan terkecil. Yang menunjukkan lapangan terkecil yang ini ya. Setiap lapangan yang memuat daerah integral D pasti memuat suatu lapangan pecahan dari D di situ. Inilah yang menunjukkan biar lapangan yang terkecil. Seandainya ada dua lapangan pecahan, sembarang dua lapangan pecahan dari suatu daerah integral, pasti dia saling isomorfik. Jadi, intinya di sini bahwa lapangan pecahan itu adalah tunggal. Tuh. Untuk ini silahkan bukti 1, 2, 3 itu untuk tugas ya. Fungsinya sudah ada, Anda tinggal membuktikan di sini. Ini untuk tugas. Dikumpulkan di hari Kamis, nanti bareng dengan tugas untuk asinkronis ya. Ini untuk 1. Ya. Kemudian 2. Buktinya. Ketiga. Ini adalah tugas. Silakan Anda di sini. Bentar. Ya. Ini nanti tugas. Anda kerjakan, nggak terlalu sulit ya di sini. Fungsinya sudah ada, ya. Tunjukkan fungsinya umum Morse maring, berarti ada dua sifat di sini terhadap penjumlahan dan perkalian, 1, 1, dan setiap A, D maka si A sama dengan A.
Itu. Ya. A di sini kan A/1. Si A itu kan bisa diganti dengan A/1 di situ. Ya. Tuh. Tugas dikumpulkan di hari Kamis. Saya lihat nanti jawaban Anda terstruktur enggak di situ. Gitu ya. Maaf. Nah ini sudah ada beberapa, silakan Anda diuraikan di sini. Ya. AB inverse ini dibuktikan nanti. Ya, A ini adalah A/1 ya. Si A nanti adalah A/1 sama dengan itu. Oke, ini sudah. Kesimpulannya adalah seperti ini akhirnya. Diringkas apa yang baru saja dibahas tentang lapangan pecahan F dari suatu daerah integral D. Sebentar di situ. Homring. Oke, ya. Misalkan di daerah integral, pasti Anda bisa membentuk lapangan pecahan. F dari D ada, yaitu bentuknya A/B. Operasinya meniru pada operasi himpunan bilangan rasional. Ya. Lapangan pecahan dari D adalah tunggal dalam arti isomorfik. Kalau ada lapangan pecahan yang lain, pasti dia saling isomorfik. Bagaimana bentuknya lapangan pecahannya adalah demikian. Bila E adalah suatu lapangan yang memuat D, maka suatu sublapangan F aksen E dengan F nanti isomorfik dengan F aksen. Ya. Jadi nanti lapangan pecahan nanti isomorfik dengan F aksen. Hal ini menyatakan bahwa F adalah lapangan terkecil yang memuat D. Nah ini kata-katanya. F itu adalah lapangan terkecil yang memuat D. Tuh. Nah. Untuk mengakhiri subbagian ini, dibicarakan lagi konsep karakteristik dari suatu daerah integral yang telah dibahas. Sudah dikembangkan beberapa alat baru yang mengizinkan untuk menghargai pentingnya karakteristik. Ditunjukkan bahwa Q dan ZP, P' merupakan lapangan terkecil dari karakteristiknya. Q kita tahu karakteristiknya adalah berapa Q itu? Bilangan rasional karakteristiknya berapa? Himpunan bilangan rasional. Ada yang bisa komen? Halo. Ayo. Q itu bilangan karakteristiknya berapa? Ayo, Q itu karakteristiknya berapa? Ada yang bisa komentar? N berapa yang menyebabkan NA sama dengan 0 untuk setiap A anggota dari ini Q. N-nya berapa? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada istilahnya berapa, Mas Ridho? Karakteristiknya 0, Bu. 0, betul. Ya. Jadi kalau tidak ada karakteristiknya, maka dikatakan
karakteristiknya adalah 0. Di situ. Ya. Jadi KD-nya sama dengan di situ Q itu adalah lapangan yang mempunyai karakteristik kecil, yaitu 0. Sehingga muncullah teorema 8.33 di situ. Misalkan D adalah suatu daerah integral, ada suatu subdaerah D aksen subset dari D yang memenuhi, kalau karakter D sama dengan 0, maka bilangan bulat itu isomorfis dari D aksen. Kalau karakter D-nya sama dengan 0. Ya. Kalau karakteristiknya D sama dengan P, maka subdaerahnya itu pasti isomorfik dengan ZP. Di situ. Subdaerah itu berarti himpunan bagian dari D. Pasti akan isomorfik dengan ZP. Buktinya ini tidak saya tunjukkan, saya tinggal sebagai latihan Anda ya. Nah ini sama ya. Misalkan F adalah lapangan, suatu lapangan, ada suatu sub lapangan, F aksen subset dari F. Kalau karakteristik F-nya sama dengan 0, contoh, misalkan adalah bilangan real. Bilangan real itu karakteristiknya 0. Maka kalau ada sub lapangan yang lain dari bilangan real, pasti dia isomorfik dengan bilangan rasional. Tuh. Q isomorfik dengan F aksen subset dari F. Kalau karakteristiknya, oh ini salah ya. Ini P, silahkan diperbaiki. Kalau karakteristik F adalah P, ini bukan 0 tapi P, ya, maka ZP isomorfik dengan F aksen subset dari F. Oke, saya kira materi untuk karakteristik seperti itu. Lapangan pecahan, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, monggo. Jadi idenya seperti itu, ini tugas, silahkan dikumpulkan di hari Kamis. Nanti hari Kamis kita gunakan sinkronis. Asinkronis ya, tidak pakai Zoom. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya lapangan pecahan untuk daerah sembarang daerah integral, proses pembentukannya atau logika berpikirnya itu diambilkan dari konstruksi bilangan bulat menjadi bilangan rasional. Ya. Kemudian operasi yang berlaku pada lapangan pecahan itu mengikuti meniru operasi pada bilangan rasional. Selanjutnya, bilangan lapangan merupakan bilangan lapangan pecahan itu merupakan lapangan terkecil yang memuat D. Itu intinya seperti itu. Oke, adakah pertanyaan sampai sini? Monggo kalau ada yang bertanya. Ya. Jadi mungkin ya, memang kalau saudara lihat dari kasus-kasus yang ada di keilmuan itu biasanya meniru apa yang sudah ada. Kemudian apa yang sudah ada itu digeneralisasi ke dalam bentuk yang lebih umum. Seperti itu. Kalau Anda paham dengan vektor, kalau di SMA bayangkan vektor itu adalah suatu mempunyai panjang dan arah. Ya, itu saja. Tetapi secara umum, digeneralisasi, vektor itu adalah elemen dari ruang vektor. Nah, itu lebih umum. Sehingga ketika kita mengaplikasikannya nanti akan lebih mudah. Tidak hanya sebatas dia punya panjang dan arah. Sama dengan ini logika berpikirnya. Tuh.
Oke, ada pertanyaan kah sampai sini? Ya. Oke, saya kira kalau tidak ada, sekian untuk hari Kamis. Silakan nanti dipantau di My ITS Classroom ya. Saya kasih tugas hari ini kumpulkan di hari Kamis. Ditambah dengan tugas poli ini, bab berikutnya. Jadi polinomial ring. Jadi nanti Anda baca beberapa halaman dulu, kemudian saya berikan contoh yang Anda harus kerjakan. Supaya Anda punya gambaran terlebih dahulu, nanti hari Selasa baru kita bahas secara detail. Itu ya. Oke, saya kira pertemuan hari ini sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.